Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Coffee Morning Masjid Nurul Falah, Perum Chandra Kirana, Kota Kediri, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan seluruh pendengar RDS Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah karena di pagi hari ini, di paruh kedua bulan Sya'ban, tanggal 16 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, kita kembali dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempersiapkan diri untuk nampaknya kesiapan yang maksimal untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan di pagi hari ini, langkah kita mulai rumah sampai di tempat ini, sampai nanti kembali kita pulang ke rumah kita masing-masing, oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, dan yang paling penting saat ini memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Karena banyak orang mengamalkan sunnah, getol mendakwahkan sunnah, tapi ketika sunnah dicaci maki tidak ada perjuangannya. Ini aneh, seakan-akan dia tidak mau memperjuangkan sesuatu yang dia yakini kebenarannya. Kalau cuma mengamalkan, kalau cuma mendakwahkan tapi tidak diperjuangkan, maka salah satu dari apa yang Rasul amalkan Anda tidak punya. Karena Rasulullah itu bukan cuma mencontohkan sunnah, Rasulullah itu bukan sekedar mendakwahkan sunnah, tapi beliau dan para sahabatnya itu rela berdarah-darah untuk sunnah ini. Nah, maka kita berdoa kepada Allah untuk siapapun yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad, yang kemudian mereka mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, yang kemudian mereka mendakwahkan sunnah ini dan mereka memperjuangkannya. Kita berdoa kepada Allah semoga oleh Allah mereka diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai persiapan para salaf
atau apa yang dilakukan oleh para salaf menyambut atau untuk mendatangi bulan Ramadan. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka persiapkan? Hadirin sekalian, mari kita perhatikan dengan baik, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dan pendengar radio dakwah syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada. Yang pertama, kesempatan memiliki umur panjang sampai detik ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Maka saya sudah sampaikan di beberapa majelis yang lain, tentu kita punya teman, kita punya kenalan, kita punya kerabat, kita punya tetangga yang detik ini mereka sudah pindah di kuburan. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak. Yang ketika Anda sekarang masih Allah beri kesempatan untuk menambah pahala, mereka sudah tidak bisa. Mereka tidak bisa sudah. Ketika detik ini Anda masih punya kesempatan istighfar, Anda masih punya kesempatan tobat kepada Allah, mereka sudah tidak bisa. Bahkan ketika kematian itu mendatangi mereka, apa yang Allah beritakan kepada kita tentang keadaan mereka, mereka mengucapkan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Mereka bilang apa? Ya Rabbi, ya Allah, orang-orang yang sekarang sudah meninggal itu, kemarin menjelang mereka meninggal dunia, itu mereka mengucapkan apa? Ya Rabbi, ya Allah, laula akhartani, sekiranya engkau tunda kematianku, ila ajalin qarib, sampai waktu yang sebentar saja, fa asaddaq, aku akan sedekahkan semua hartaku. Dan mereka minta sedekah itu karena dua perkara. Jadi ketika mereka oleh Allah benar-benar ditunda kematian mereka, maka mereka akan bersedekah. Mereka mau sedekah itu karena dua hal. Nomor satu, karena mereka tahu besarnya pahala sedekah. Yang kedua, karena mereka ngerti ternyata harta yang ditumpuk di dunia ini akan membebani mereka nanti di akhirat. Maka karena mereka tahu ternyata ini beban, maka daripada membebaniku di akhirat, mendingan aku keluarin sekarang ya Allah. Kemudian mereka bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku akan berubah menjadi orang yang saleh. Bisa tidak itu mereka dapatkan? Tidak bisa. Maka sampai kemudian ketika ada orang-orang yang mengatakan ketika kematian itu mendatangi mereka, idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, ketika kematian itu mendatangi salah seorang di antara mereka, mereka bilang apa? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jadi sekarang orang-orang yang di kuburan itu, hadirin, kepingin seperti Anda. Sementara Anda yang masih di dunia, ketawa, ketiwi, istirahat, ngopi. Apa lagi? Apa? Pengen mati. Iya ya, sebagian. Ini yang mati pengen hidup, yang hidup pengen mati. Hanya gara-gara minyak goreng tinggi aja. Enggak usah digoreng, kata Bu Megawati kan. Direbus saja. Mewakili rakyat kecil betul ini. Waduh, astagfirullahaladzim. Bismillah. Astagfirullah. Tidak ada tit gitu, tidak ada ya. Kalau tayangan live tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah maka yang mati kepingin hidup. Lo ini yang hidup kok malah kepingin mati. Sampai mereka bilang apa?
Fa idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah bilang, ketika mereka minta hidup lagi di dunia, rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Untuk apa? Bukan untuk main-main, bukan untuk kemudian olahraga-olahraga, bukan kemudian untuk ketawa-ketawa, bukan kemudian untuk seneng-seneng, bukan kemudian untuk rekreasi. Mereka bilang apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Boleh jadi ya Allah, aku akan mengamalkan amal soleh yang waktu aku di dunia aku tidak melakukannya. Allah bilang apa? Kalla, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisanya dua. Anda perhatikan, tidak mungkin bisa kembali ke dunia, dan kalaupun kembali tidak akan beramal soleh. Yakin itu yang Allah katakan. Mereka tidak akan bisa kembali ke dunia. Kalaupun mereka kembali ke dunia, mereka tetap tidak akan melakukan amal saleh. Itulah kemudian ketika mereka mengucapkan itu, oleh malaikat dicela mereka. Oleh malaikat diapain? Dicela. Apa kata malaikat? Ya ahmaq, min hunaka ji'ta. Orang idiot, kata malaikat. Ahmaq itu bukan bodoh. Luwe nemen tuh kok bodoh apa? Debil, tolol, dungu. Sampai dibilang sama malaikat, ya ahmaq, orang dungu, min hunaka ji'ta. Loh, kamu ini barusan pindah dari dunia. Kenapa sekarang minta kembali ke dunia? Kenapa yang kamu omongkan ini tidak kamu lakukan kemarin ketika kamu masih di dunia? Dan Anda tahu, orang yang kemarin meninggal itu keadaannya seperti Anda sekarang yang mengira besok tidak akan mati. Anda sekarang mengira besok mati? Tidak mungkin, saya yakin tidak mungkin. Anda paling mikir, yolek mati paling sih petang tahun kas, 5 tahun kas. Apalagi yang barusan pulang dari check up. Ya Pak Dokter, check up lengkap. Bagaimana? Ginjal sehat, jantung bagus, darah normal, semua bagus Pak. Ini kalau perkiraan kami sebagai tenaga medis, ya 5 tahun masih aman. Seneng deh. Baru keluar rumah sakit kecelakaan mati. Padahal kata dokter apa? 5 tahun aman. Saya waktu periksa jantung ke Malang, Profesor Saifur, itu beliau bilang, aman Ustadz, jangan takut. Otot jantung antum ini untuk 20 tahun ke depan masih aman. Saya tanya, dokter, kan otot jantungnya, kalau ajalnya, itu urusannya sampean. Loh, ya apa ini? Kalau otot jantungnya 20 tahun masih aman katanya. Loh, kalau ajalnya, itu urusan Anda kalau ajal. Jadi dokter pun seperti itu. Nah, maka hadirin sekalian, kita perlu tahu, ketika kemudian sampai detik ini kita masih hidup, manfaatin dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Karena apa? Anda hidup sampai detik ini ujian. Seperti orang yang sudah mati juga diuji sama Allah di alam kuburnya. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian, kata Allah. Apa yang Allah uji? Bisyar, dengan keburukan. Keburukan itu apa? Ya kemiskinan. Keburukan itu apa? Ya mungkin penyakit. Keburukan itu apa? Mungkin keluarga yang tidak mendukung kita dalam kebaikan. Keburukan itu apa? Mungkin kita bekerja dengan pekerjaan yang tidak ringan sama sekali. Tapi ingat, ujian itu bukan cuma keburukan. Allah bilang, wa nabluukum bisyarri wal khair. Khair itu apa? Kaifa haluk? Bi khair. Apa khair itu? Baik. Maka Anda sehat itu ujian. Anda kaya, ujian. Anda panjang umur, ujian. Anda punya istri baik, ujian. Anda punya suami baik, ujian. Anda punya rumah mewah, ujian. Semuanya ujian.
Allah bilang apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan kalian fitnah, ujian dengan kebaikan atau keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah alladzi khalaqal maut, yang menciptakan apa? Kematian. Wal hayat, dan kehidupan. Liyabluwakum, dengan hidup dan mati atau mati dan hidup itu untuk apa sih? Untuk menguji kalian. Jadi kita ini sedang ujian. Ada enggak anak sekolah senang ujian? Yang ditunggu di balik ujiannya apa? Liburan. Karena setiap selesai ujian mesti ada apa? Liburan. Maka kita ini ujian, mati apa? Mati itu liburan. Maka kalau orang tidak kepingin mati atau takut betul dengan mati, ujiannya tidak beres. Pasti ujiannya tidak beres. Maka kita ini kalau masih terlalu takut, kalau takut normal ya, normal. Tapi kalau terlalu takut sampai kena penyakit yang namanya penyakit wahan, tahu kan penyakit wahan? Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia sampai akhirnya takut mati. Kemarin di Al-Irsyad apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Senengane mengkoleksi uang, beli tanah di sana, beli aset di sini, beli rumah di sana, beli ruko di sini, wa 'addada. Dihitung terus penaikan nilai asetnya itu. Ada di sini yang seperti itu? Tidak ada yang tidak begitu ya. Nah, maka Allah bilang apa itu? Orang-orang yang Allah ancam apa? Wail, celaka. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, kita ini diuji sama Allah di dunia ini. Dengan hidup ini, dengan umur ini, dengan kesehatan ini, dengan kekuatan ini, Allah menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Pertanyaan, kenapa ayat ini bukan diawali dengan kehidupan tapi kematian? Alladzi khalaqal mauta. Kenapa mati dulu baru hidup? Ayo. Kenapa? Padahal kita kan nampaknya hidup dulu kan? Baru kemudian setelah hidup diuji, mati, menerima apa? Hasil dari ujian. Kenapa kok Allah katakan dalam Al-Mulk ini, itu Allah mendahulukan kematian baru kehidupan? Ada banyak jawaban. Nomor satu, hakikatnya kita di dunia ini seperti orang mati. Hidup itu nanti setelah mati. Itu nomor satu, hati-hati Anda. Jadi hidup Anda itu justru nanti setelah mati. Yang kedua, sebelum kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini, kita di alam apa? Alam barzah setelah mati. Di alam apa? Yang dibilang alam arwah, dan itu oleh Allah dianggap mati. Maka di alam arwah kalian tidak ada, baru kemudian Allah apa? Menghidupkan kalian. Artinya apa? Mati dulu baru hidup. Setelah itu hidup yang selamanya tidak ada mati. Yang ketiga, kenapa mati dulu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Karena kematian itu lebih pas untuk menakut-nakuti orang. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Begitu. Maka ketika kita hidup di dunia ini sampai tanggal 16 di bulan Sya'ban, kita masih dikasih bisa nafas, itu maka nikmat yang Allah jadikan nikmat ini sebagai ujian. Sekarang begini hadirin dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada. Artinya semakin kita mendekati bulan Ramadan, itu maka keadaan setiap manusia, begitupun para sahabat Nabi, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, itu yang kemudian dikatakan apa?
salaf itu perasaan mereka dua. Perasaannya berapa? Dua. Nomor satu, farahun biqurbi syahri Ramadan. Bahagia yang luar biasa karena mereka semakin mendekati bulan Ramadan. Itu yang pertama. Sampai kemudian muncul banyak ungkapan-ungkapan kan, barang siapa bahagia mendekati Ramadan maka dia orang yang baik, maka dia orang yang iman, maka dia orang yang soleh karena mendekati bulan Ramadan. Dan yang kedua, apa perasaan mereka? Qalaqun. Kolak itu apa? Bukan kolak. Nah, ini dekat Ramadan gambarannya wis itu kuah Ustaz, kasih peresan santan, dipotongin kolang kaling, dipotongin apa nangka, dipotongin singkong, pret itu kolok. Itu apa? Kalau bahasa Arab kolak. Kolak itu tidak tenang. Kenapa mereka mendekati Ramadan itu tidak tenang? Yang nanti insya Allah saya sampaikan, kalaupun umur kita tidak sampai Ramadan, pahala Ramadan kita dapat. Nanti insya Allah saya sampaikan. Ya mendekati jam 6:30 lah. Berapa tadi durasinya? Antum ngomong durasi itu saya langsung piktor saya. Astagfirullah. Kata-kata durasi itu sekarang untuk sesuatu yang tidak baik. Nah sudah, maka nanti insya Allah akan saya sampaikan juga bagaimana kalaupun ternyata takdir Allah la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak mentakdirkan itu, amin. Ternyata umur kita tidak sampai bulan Ramadan, tapi insya Allah tetap kita dapat pahala Ramadan, amin ya rabbal alamin. Untuk dapat pahalanya amin, untuk meninggalnya tidak amin. Nah maka hadirin, kenapa perasaan para salaf itu yang pertama bahagia? Kemudian yang kedua, mereka itu khawatir, was-was, sedih, takut. Takutnya itu karena banyak di antara manusia yang mendekati Ramadan tapi Allah tidak berikan kesempatan masuk ke bulan Ramadan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Anda pernah tidak dengerin ceramah saya? Perempuan 42 tahun, 42 usianya, perempuan paruh baya ya. Suaminya berangkat kantor di pagi hari, istrinya bersih-bersih rumah, cuci bajunya suami, nanti bakal terawih malam. Cuci sarungnya suami, cuci mukena buat dia. Rumah dibersihin, setelah cucian kering, disetrika pakai pewangi, kemudian digantung. Gantung mukenanya digantung, baju kukunya digantung, sarungnya digantung, semua rapi begitu. Sampai semua dipersiapkan dengan baik. Mendekati suami pulang kantor, kira-kira jam 4:30 sore atau jam 5 sore, itu perempuan mandi. Ketika mandi, kepleset di kamar mandi, kepala belakangnya terbentur ujung bak mandi. Dan ketika suami pulang, istrinya udah berlumur darah di kamar mandi, meninggal dunia. Mau begitu? Hah? Mau? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi ini perempuan ajib, bagus. Kenapa? Dia sudah punya persiapan bakal terawih, pahala dapat. Allah itu maha murah. Allah itu maha pemurah. Allah kasih pahala buat dia. Lah sementara kita ini tidak tahu Ramadan kecuali kerungu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri. Saya hafal, cuma nadanya yang tidak hafal. Nah sudah, kita tidak pernah tahu Ramadan kecuali besok kaget lu meneng. Itu menunjukkan orang yang mati lebih baik buat dia daripada hidup itu. Kenapa? Ngabotin dunya. Nah sementara para salaf itu mereka khawatir. Karena apa? Karena mereka tahu umur di tangan siapa? Di tangan Allah. Maka hati-hati untuk orang yang nunda tobat sampai Ramadan. Anda belum tentu masuk Ramadan. Hati-hati.
untuk orang yang nunda sedekah nunggu Ramadan. Anda belum tentu sampai Ramadan. Bahkan amalan salaf salah satunya mendekati Ramadan di bulan Sya'ban. Dengerin orang Nurul Falah dan orang lain Nurul Falah, dan pemirsa Madani TV dan pendengar RDS Solo dimanapun Anda berada. Amalannya para salaf di bulan Sya'ban, yukhrijuna zakata amwalihim, mereka mengeluarkan zakat mal mereka di bulan Sya'ban. Ojo medit, ngitung zakat luwe apik punjul timbang kurang. Kenapa sama Allah hitung-hitungan? Kurang 1 rupiah melbun rokok Anda, lebih 1 rupiah masuk surga Anda. Bayangin cuma sekedar kurang 1 atau lebih 1 rupiah. Kadang-kadang ngitung zakat sampai pedit banget. Lo kayak ini uang-uang Anda aja, ini uangnya Allah. Kayak godek sampean, cok sing lho iku sampai ada orang tanya itu, Ustaz, ini Ustaz, ini tanah ini kan saya beli niat untuk anak Ustaz. Lo mosok yo dihitung zakatnya, sampai ada yang begitu. Saking meditnya untuk mengeluarkan harta yang itu milik Allah. Nah, maka para salaf itu di bulan Sya'ban ini mereka mengeluarkan zakat mal mereka. Jadi hitungan mereka untuk harta itu mereka hitung di bulan Sya'ban. Sehingga ketemu Sya'ban yang depan, ketemu 1 haul. Haul apa haul? Kan zakat mal itu, zakat uang, zakat harta itu keluar dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, uangnya sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, uang itu di tempat Anda dalam keadaan 1 haul. Haul itu 1 tahun. Dan Allah minta cuma berapa? 2,5. Lebih besar uang rekreasi Anda dibanding uang zakat Anda. Jujur, uang rekreasi Anda yang foto depan Menara Eiffel, yang kemudian foto di Menara Kembar Malaysia, itu jauh lebih mahal dibanding uang zakat Anda. Kenapa? Untuk diri sendiri royal, untuk Allah pelit. Saya kok mali pedas lek ceramah ya. Astagfirullahaladzim. Nggak, kembali ke track awal. Nah, maka para salaf itu hadirin, mereka ngeluarin zakatnya bukan di Ramadan, di bulan apa? Sya'ban. Kenapa? Padahal kalau Ramadan pahalanya lebih besar, karena orang beribadah di bulan Ramadan diapain sama Allah? Dilipat gandakan. Apa jawaban mereka? Limadha yukhrijuna zakata amwalihim fi Sya'ban. Kenapa mereka para salaf itu mengeluarkan zakat mal mereka di bulan Sya'ban? Apa masalahnya? Mereka bilang apa? Supaya orang miskin itu tidak panik ketemu Ramadan, karena di rumah mereka sudah ada persiapan untuk sahur dan buka. Kita ini egois. Orang miskin suruh nunggu Ramadan. Wong melarat entenono dilungkas Ramadan. Lu ini ditunda dulu. Dari mana lapar ditunda itu loh? Iya enggak? Jadi kita ini yang kaya egois. Kenapa egoisnya? Uangku kok. Aku mau uang ini menghasilkan pahala lebih besar. Sementara laparnya orang miskin tidak ditunda sampai Ramadan. Orang miskin yang anaknya waktunya bayar sekolah tidak bisa ditunda sampai Ramadan. Orang miskin yang sakit tidak bisa ditunda sampai Ramadan. Orang miskin yang kemudian dia perlu mengantarkan istrinya berkunjung ke rumah orang tuanya tidak bisa nunggu sampai Ramadan. Anda yang kaya ngempet sampai Ramadan. Lu ikut duit sopo Pak? Anda tahu tidak? Ketika uang Anda sampai nisab dan sudah 1 haul, itu Anda yakin bukan punya Anda, itu bukan punya Anda. Kalau tidak Anda keluarkan, berarti Anda makan hartanya orang. Serius ini. Jadi jangan menganggap uang zakat itu milik Anda. Uang zakat itu milik orang miskin. Uang zakat itu milik mereka yang berhak untuk menerima
zakat. Bukan milik Anda. Kalau ditunda, berarti Anda menunda mengeluarkan haknya mereka. Berarti Anda sedang mengambil haknya orang lain yang seketika Anda mati, Anda dipukul sama malaikat gara-gara itu. Nah, sehingga para salaf di bulan Sya'ban itu mereka mengeluarkan zakat mal. Nah, maka perhatikan ini teman-teman di Nurul Falah, teman-teman yang menyaksikan lewat tayangan Madani TV, pendengar radio dakwah syariah 101,4 Solo, dengerin. Ayo bagi-bagi sembako yang biasa kita lakukan mendekati Idul Fitri diganti sekarang. Bagi-bagi sembakonya mendekati Ramadan. Karena Idul Fitri tidak lebih penting dibanding puasa. Idul Fitri tidak lebih penting dibanding puasa. Idul Fitri rata-rata rumahnya orang berlebihan makanan. Idul Fitri cuma sehari, pas 1 Syawal saja. Ramadan 30 hari, orang mikir sahur dari mana? Orang mikir buka puasa dari mana? Apalagi Anda perhatikan di rumahnya teman-teman kita, yang di rumah itu ada anak kecil yang mereka itu nanti ngomong sama umiknya, "Bu, nanti aku pengen bukanya dimasakin ini." Dalam keadaan ibunya tidak punya uang. Allah. Ketika anak kecil itu ngomong sama ibunya, "Bu, besok sahur aku mau sahur pakai lauk ini." Dalam keadaan ibu sama bapaknya tidak punya uang, Anda tidak mikir itu. Anda tidak mikir, Anda tinggalnya di Nurul Falah, orang cukup. Anda pindah dikit, keluar dikit, sana ke Bandar, Melati, ke mana lagi? Anda tidak pernah lihat itu sehingga Anda merasa tenang. Dah ada orang miskin, ya mesti Anda tidak keluar. Seperti orang yang mengatakan Indonesia baik-baik aja. Iya sing kok delok TV tok. Iya. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ini tehnya enak banget ini, masya Allah, pas. Sepet-sepet. Jadi sepet sama manisnya itu pas. Kombinasi yang pas. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Nah, maka hadirin, ayo sedekah yang biasa Anda bagi nanti di akhir Ramadan ditunda, diganti. Sekarang sedekahnya kapan? Menjelang bulan Ramadan. Dan maaf, kalau ngasih yang nyenengno. Jangan ngasih itu imit-imit. 20.000. Meneh-meneh 20.000. Apa ini? Ngasih orang itu yang ketika orang dikasih itu, saya tidak nyangka loh dia bakal ngasih segini. Kenapa? Karena ketika Anda mengagetkan orang lain dengan bahagia, maka Allah akan kagetkan Anda dengan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Wa man nafasa 'an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu lahu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Orang yang menghilangkan kesulitannya orang beriman di dunia, Allah hilangkan kesulitannya dia dunia akhirat. Tahu Anda? Sementara ngilangin kesulitan satu keluarga itu kecil buat Anda, dan Allah gantikan untuk Anda dihilangkan kesulitan dunia, dihilangkan kesulitan akhirat. Nah, maka bagi-bagi bungkus sembako. Kalau perlu dalamnya kasih fulus, berasnya yang bagus, minyaknya yang banyak, telurnya yang banyak, tepungnya yang banyak, kasih kopi, kasih teh, kasih gula, kasih saus, kasih kecap, kasih apa lagi? Uang, masukin, bagi, kasih orang. Dan Anda itu ketika ngasih orang tidak usah gaya tok. Anda yang lebih butuh dibanding dia yang dikasih. Maka Anda cek, ada ceramah saya, judulnya itu menolong diri sendiri. Jadi ketika Anda itu sedekah, Anda tidak sedang menolong orang lain. Anda sedang nolong siapa? Diri sendiri. Jadi jangan merasa tak tolong lo ya, sing ngerti matur suwun. Mentolong gerujuk teh ae. Anda kalau mau begitu tidak usah nolong sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan
pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Itu pahalanya langsung terhapus. Karuan gak usah nulung, timbang nulung tapi ngelarani hati. Nah begitu, maka sekarang mulai bikin daftar list. Siapa keluarga terdekat yang perlu dibantu? Tulis 1, 2, 3. Setelah keluarga, tetangga 1, 2. Setelah tetangga, teman dekat 1, 2, 3, 4. Setelah teman dekat, orang-orang yang direkomendasikan oleh orang lain kepada Anda. Ini loh namanya. Terus bagi. Dan kalau bagi jangan kelihatan orang lain. Kalau bagi jangan kelihatan orang lain. Maka itu yang pertama. Itu persiapan salaf mendatangi bulan Ramadan. Jadi jangan terus persiapannya doa tok. Itu Anda. Orang lain juga perlu persiapan. Kita ini egois banget. Apa persiapannya salaf? Doa. Tunggu gak ngari wong melarat waret. Doa Anda itu tidak bikin orang miskin kenyang. Orang miskin kan ditunggu dari Anda apa? Kapan ya Nurul Falah dum-dum ini? Sementara Nurul Falah ngedumi ngenteni poso, direkam, difoto, diceramai sik wong melarate, suwe. Tekanan nang omahe dum-dum. Ceramai 2 jam, sembako ini mek 30.000. Orang miskin jarem-jarem sikile gringgingen. Datang ke sini bahkan sebagian nyewa mobil. Iya enggak? Nah, maka begitu. Yang kedua, apa persiapan para salaf mereka ketika mendekati bulan Ramadan? Anda tahu enggak? Di antara amalannya salaf dekat Ramadan itu kerja keras untuk nabung supaya nanti Ramadan tidak perlu kerja. Sementara kita diwalik, numpuk dagangan Ramadan kerja. Ayo jujur, kita sekarang mulai ngelumpuk no dagangan Ramadan keras kerja keras. Kalau salaf ndak, dagangannya dihabisin sekarang, nanti Ramadan istirahat. Ustaz, poso per pekan. Iya apa ndak? Puasa itu apa? Per pekan. Ini pemirsa Madani TV tidak ngerti per pekan itu apa? Per pekan itu seperti per bulan, per tahun. Per pekan itu berarti per minggu gitu loh. Per pekan itu musim raminya pasar, high season. Musim raminya pasar. Kita jualan apapun laku. Sampai sebagian di antara orang-orang liberal itu sampai ngomong, memang puasa itu jual apapun laku. Dodolan abab itu payu jadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mereka bilang gitu loh, Pak. Jangankan jual sejadah, jangankan jual baju koko, jangankan jual tasbih, kopiah, sarung, mukena, jual abab itu payu. Jual abab ya apa? Tidak ada orang jualan abab ya. Nah, makanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, jadi 2 bulan. Itu ketika dalam tanda kutip, tolong dikasih garis bawah, ketika memungkinkan itu mereka kerja keras. Kenapa kok ketika memungkinkan? Karena ada yang tidak memungkinkan, kan nggak mungkin. Dokter-dokter yang memang tenaganya diperlukan tutup selama bulan Ramadan. Dokter se-Indonesia tutup, ditulisi, mohon maaf selama bulan Ramadan tidak menerima pasien sakit. Sakitnya ditunda nanti bulan Syawal. Kan nggak lucu ya? Atau pelayan publik, kantor kecamatan, kantor desa, kantor seperti kantor, kan tidak mungkin pelayanan ditunda sampai bulan Syawal sehingga orang yang mau nikah kecer-kecer ini. Ya apa Pak Ustadz, terus kemecer loh ini. Masa di Nah, begitu. Jadi mereka kerja keras ketika memungkinkan di bulan apa? Sya'ban, sehingga sampai di bulan Ramadan mereka tidak perlu kerja. Anda tahu Syekh Albani? Tahu Syekh Albani ya? Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau itu Anda tahu kalau kerja
Syekh Albani itu kalau kerja itu apa sih kerjanya beliau apa? Tukang arloji, tukang servis jam. Ini jam saya pinjem, timbang di fitnah dicepot aja. Tukang servis arloji, tukang servis arloji yang kerjanya itu jam berapa? Jam 10 buka toko. Buka toko, ketika ada orang masuk benerin jam, kalau uang yang diberikan untuk balas jasa itu dianggap cukup buat hari itu, tokonya ditutup, beliau pulang, belanja, dikasihkan istri, masuk perpustakaan. Wes sepanjang hari di perpustakaan. Terus ditanya, ndak pengen kaya? Loh, kaya itu kaya akhirat. Kaya itu kaya apa? Akhirat. Kita ndak, kita kaya itu dunia. Mewah itu dunia, sampai ketipu sama afiliator apa? Sampai ketipu saiki wong sugih mulai ketir-ketir, sing di Malang, sing di Jakarta, sing di Surabaya mulai bingung, waduh ini. Mulai, dan kita sering silau dengan yang semacam itu. Sing didelok di YouTube Crazy Rich Kediri. Ndak ada yang Kediri. Crazy Rich, dia dapat duit dari YouTube-nya, Anda ngupload buang-buang kuota. Ferrari deh. Ya apa? Nggak taunya sekarang mulai digeruduk sampai polisi. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal itu tolong nggak hadirin, sing rasional saja. Kemarin tukang parkir, jualan soto keliling, moro-moro langsung sekejap mata Crazy Rich. Lumayan lah Crazy Rich. Kita ini richnya hilang kari Crazy Rich toh. Kan ya rumput kalau sudah begitu ya. Nah sudah, maka hadirin sekalian, keadaan para salaf mendatangi bulan Ramadan itu mereka kerja keras mulai bulan apa? Rajab. Uangnya diapain? Disimpan. Mereka kerja keras di bulan Sya'ban. Jangan sampai orang lain puasa ente gosok mobilnya orang. Diazab ente sama orang. Iya. Orangnya puasa, dia gosok mobilnya orang, detailing, coating, diguyu malaikat ente. Orang lain baca Quran, control painting, diguyu semut. Tapi tidak apa-apa ya, namanya orang kerja kan ya macam-macam. Nah sudah, supaya apa? Supaya ketika masuk bulan Ramadan uang mereka cukup. Dan ingat, cukup untuk para salaf itu bukan cukup seperti standar kita. Cukup standar kita itu buka puasa sak meja harus penuh. Iya banda, Ramadan itu bukan hari mengurangi makanan, tapi hari menambah jenis porsi dan porsi makanan. Lengkap kalau Ramadan itu Pak. Bahkan sekarang buka puasa itu loh, milih masjid. Rohma soto, alirsat sego bungkus di sini rakaruan. Nurul Falah Pak. Nurul Falah Pak. Rawon, lepret. Ini kalau kita iklankan rame loh nanti. Hati-hati loh, jangan macem-macem. Bilang kambing guling itu, wah liane sepi, babano saat review sing ceramah sing penting kambing guling. Nah coba, sampai sekarang itu mau buka puasa milih tempat. Di aroma, petang dino soto terus. Pindah masjid lagi, masjid mana? Al Falah. Apa Willis apa? Iku malah gorengan toh. Terus pindah lagi masjid lain. Orang yang isi ini kolak yang ngono encer bisa. Astagfirullahaladzim. Nah maka standar cukupnya para salaf dibanding kita itu beda. Cukupnya para salaf itu apa? Sekedar mereka bisa mengisi perut dan mereka kuat untuk ibadah. Cukup. Maka standarnya berbeda. Itu amalan yang keberapa? 2. Nah, sekarang
amalan yang ketiga dan amalan yang keempat Anda sudah sering dengar, dan saya kurang tertarik menyampaikan sesuatu yang Anda sudah sering dengar, terulang. Apa itu? Al-iktsar minad du'a, memperbanyak doa. Bukan tidak penting, ini penting banget, tapi dai-dai yang lain sudah menyampaikan. Ada berapa doanya mereka? Minimal 2. Nomor 1, doa rojab dari Anas bin Malik. Walaupun di dalam sanadnya ada satu perawi yang dhaif, tapi menurut para ulama boleh diamalkan. Untuk apa? Fadhailul a'mal. Oleh para ulama boleh diamalkan. Karena apa? Karena keumuman perintah berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Itu doa penting. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami. Berkah itu apa sih? Berkah itu ya panjang umur. Berkah itu ya sehat wal afiat. Berkah itu ya kuat dalam taat. Berkah itu ya perasaan bahagia. Berkah itu mendapatkan harta yang kemudian akan dia nikmati untuk taat kepada Allah. Itu berkah. Maka kita minta, ya Allah, berkahi hamba pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahi hamba pada bulan Sya'ban. Dan yang paling penting dari doa itu apa? Wa ballighna Ramadan. Jadikan kami, ya Allah, bisa ketemu bulan Ramadan. Doa yang kedua. Doa yang kedua ini dari Yahya Ibnu Katsir, dan disebutkan oleh para ulama kutsur, banyak. Doanya para salaf mendekati iki wis di waktu-waktu genting ini. Ngerti enggak genting itu apa? Ya wis, kalau sepak bola itu udah injury time. Injury time. Dan meninggal itu kan bukan masalah usia ya. Meninggal itu kan ya masalah ajal saja kan. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit. Kalau waktu ajalnya datang, orang Arab bilang apa? Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebabnya mati itu macam-macam. Yang namanya mati yo mek situk mati iku tok wis. Mati yo mati walaupun sebabnya banyak. Anda tahu berapa waktu yang lalu di perempatan jalan sepeda motor banyak kena lampu merah, ada mobil, ada sepeda motor, dari belakang truk besar tidak bisa ngerem. Krang krang krang. Berapa yang meninggal dunia? Berapa yang meninggal dunia? Banyak. Dalam keadaan mereka keluar dari rumah sehat walafiat. Anda naik kendaraannya hati-hati, orang lain yang ngawur. Yang hati-hati ya jalan cuma 5 km per jam. Ini latihan keseimbangan ini. 5 km per jam. Minggir banget di sisi aspal yang paling kiri. Wis terlalu hati-hati, fokus banget. Ada truk ngebel, bang, kewaget, bocor jatuh, kepala kena. Saya pernah sama istri jalan ke Surabaya, pas di depan mata perempuan bawa sepeda motor metik, ada belanjaan di tengah, mepet trotoar. Kemungkinan dia terlalu mepet trotoar sampai terjatuh, brek langsung kena ban dobelnya truk. Tanya itu orangnya ada, pas depan mata. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka artinya apa? Di waktu-waktu genting seperti ini, doanya para salaf ditambahi satu. Apa doanya? Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan. Ada lagi, wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Saya kemarin sudah share doanya, enggak tahu udah sampai Nurul Fala belum share-nya. Itu doa yang harus banyak dibaca. Yang pertama apa? Allahumma, ya Allah,
Salimni, selamatkan aku, li Ramadan, untuk bulan Ramadan. Selamatkan aku artinya apa? Panjangkan usiaku ya Allah, amin. Berikan kesehatan kepadaku ya Allah, amin. Kuatkan aku untuk ibadah. Itu namanya Allahumma salimni li Ramadan. Potongan yang kedua, wasallim Ramadhana li, dan jadikan Ramadan selamat untukku. Apa artinya Ramadan selamat untukku? Jadikan kalau memang nanti ya Allah aku ketemu bulan Ramadan, apa yang terjadi? Jadikan Ramadan itu bersahabat untukku. Maaf ya, mohon maaf betul. Saya sama sekali bukan tipe orang yang suka menghina profesi ya, apapun profesi yang Anda lakuin. Tapi ada orang-orang yang sudah ketemu Ramadan, tapi Ramadan tidak bersahabat untuk dia. Orang lain bisa terawih, dia tidak bisa. Orang lain bisa iktikaf, dia tidak bisa. Coba iktikaf, Anda tahu iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid 10 hari terakhir di bulan Ramadan, fokus ibadah untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Dalam setahun 360 hari, 10 hari untuk Allah tidak bisa. Sementara Anda cuti 10 hari jalan-jalan bisa. Yang pernah cuti-cuti itu Pak Dokter Husni berapa lama waktu itu cutinya? Guyut doa Pak Dokter itu. Murah senyum beliau, Masya Allah. Saya kalau melihat Dokter Husni itu khas banget gitu. Sudah, kita ini cuti 10 hari untuk rekreasi bisa. Cuti untuk narik akhirat enggak bisa Ustaz, 10 hari loh Ustaz. Bukan singkat loh itu, 10 Ustaz. Di masjid tok. Salat, ngaji, gak bosen dah. Lu sampean gak bosen urip dah. Gituin aja. 360 hari untuk dunia Allah kasih. Allah minta 10 hari untuk akhirat, enggak bisa? Coba. Apalagi maaf ya, yang sudah pensiun atau orang-orang yang pekerjaannya memang tidak menuntut untuk senantiasa dia datang di tempat itu, bisa dikontrol lewat handphone, cukup telepon. Atau orang-orang yang memang at least tidak ada kerja, menikmati hasil kekayaan orang tua. Wes enak iki wis. Wah enak kari telepon transfer yo beres. Rabi yo rabi. Maneh yo gak apa-apa lho. Ini tinggal menikmati hasil saja ini. Wes kaya ngono gak gelem iktikaf. Nah, sudah. Maka doa mereka wasallim li Ramadan, dan jadikan Ramadan selamat untukku. Apa artinya Ramadan menyelamatkanku? Kalau sampai ketemu Ramadan ya Allah, jadikan aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena ada orang-orang yang Ramadan tidak bersahabat sama dia. Ramadan sibuk, Ramadan tidak bisa ibadah. Orang lain ke masjid, dia keluar ke tempat lain. Orang lain iktikaf, dia disibukkan dengan ngecat rumah. Maka ibu-ibu saya sarankan, maaf betul ya, karena ceramah sekarang harus banyak minta maaf. Keceplosan ping pindho Imam, astagfirullahaladzim. Harus banyak minta maaf ceramah sekarang ini, karena jamaah ini sekarang baperan. Ngende. Ceramah pedeseran. Ngende. Susah. Wong ceramah yang ngundang ya sampean, diceramai kok ya ngamuk. Sekarang kan enggak usah diundang lah wis. Sudah begini. Maka ibu-ibu, jangan sampai 10 hari terakhir Ramadan Anda eker-ekeran sama tukang jahit. Lu saya naruh kain ini, motornya sampai tiucun. Kain ini seminggu sebelum puasa. Masa sekarang belum selesai? Tak perkes lu raimu. Astagfirullahaladzim. Coba akhir Ramadan, orang lain kepingin dapat ampunannya Allah, dia menjauhi ampunannya Allah, ngelaknat tukang jahit. Ada lagi akhir Ramadan, bukan eker-ekeran sama tukang jahit, eker-ekeran sama tukang cat. Lho ngecat telung dino mek sakmene.
Sampai ini ngecat apa ngelamun? Ada yang begitu? Ada juga. Ada yang menjelang Ramadan eker-ekeran sama tukang kue. Kok belum dikirim? Hati-hati loh ya, nanti Idul Fitri tidak ada pengiriman loh. Ini kalau di rumah saya tidak ada kue sampai tak tuntut loh, tak somasi loh. Ini bisa perbuatan pasal tidak menyenangkan ini. Atau apa, mengingkari janji itu apa? Warmeken apa? Perbuatan mengingkari bukan prestasi ini. Kemarin sudah ada materainya loh, itu materai 10.000 sudah naik loh sekarang. Wih, bayangin orang lain nguber ampunannya Allah di 10 terakhir Ramadan, Anda ubur-uburan sama tukang. Dan saya sarankan kalau mau ke tukang jahit sekarang sudah. Jadi tidak jadi biarin. Kalau mau ngecat rumah sekarang, Ustadz nanti kotor lagi. Alah, apa sih urusannya rumah kotor? Kalau mau beliin anak-anak baju lebaran sekarang. Itu loh kenapa saya bilang tadi, sedekah dan mengeluarkan zakat malnya itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya kalau Anda bagi-bagi nanti akhir Ramadan menyibukkan orang miskin, kesian. Orang miskin dia biasa tidak punya uang, ketika punya uang panik dia. Beli apa? Di mana? Ngecek harga, kesian. Maka sekarang belikan baju lebaran sekarang, ngecat rumah sekarang. Kalau mau yang memperbaiki kamar mandi sekarang, kalau yang mau datang ke tukang jahit sekarang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Ramadan tidak bersahabat sama dia. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikan ya Allah amalanku di bulan Ramadan engkau terima. Amal keempat. Amal yang pertama apa? Mengeluarkan zakat mal. Kalau yang belum wajib zakat, sedekahnya dikeluarkan. Nomor 2, apa persiapan mereka mendatangi bulan Ramadan? Kerja keras supaya nanti di bulan Ramadan mereka bisa mengurangi kerja. Nomor 3 apa? Banyak berdoa, minta sama Allah. Ustaz, dongo bahasa Arab kok nampaknya susah. Sudah, khusus untuk pemirsa Madani TV, boleh bahasa kampung, boleh bahasa daerah, boleh. Ya Allah, dawaaken umur kula Gusti sampai mangke kula nggih tepang ten sasi. Apalah itu, tidak tahu bener apa enggak bahasa saya ini. Pokok pakai bahasa daerah lah. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa daerah. Dan tentunya Anda punya keinginan-keinginan yang lain. Ya Allah, sukseskan niatanku di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang keempat, apa amalannya para salaf untuk datang ke bulan Ramadan? Isti'dadan li Ramadan bitaqwiyatil ibadah. Mereka memperkuat ibadahnya mulai Rajab dan Sya'ban. Dan Anda tahu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dari, saya lupa, Sa'id bin Al-Fadhl atau siapa gitu, mereka itu bahkan persiapan Ramadan itu mulai bulan Rabiul Awal. Mulai bulan apa? Rabiul Awal. Dihitung Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? 6 bulan. Anda mau nikah persiapannya berapa bulan? Setahun, 2 tahun. Untuk ketemu Ramadan, besok terawih baru kaget. Nah, siap 6 bulan. Doa terus. Yang keempat, mereka itu memperkuat ibadah. Memperkuat apa? Ibadah. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan berpuasa yang paling banyak dalam 1 bulan di bulan Sya'ban. Dan tidaklah Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Berarti di bulan Sya'ban tidak penuh, tapi banyak. Kenapa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban? Dijelaskan oleh para ulama, karena Sya'ban ini pintu gerbangnya apa? Ramadan.
Ada ndak orang puasa hari pertama lupa ngopi, baca koran, minyak kok tidak langka tapi naik, udah. Loh, ibu kota baru kok pakai ngumpulin air sama tanah, ini syirik model apa? Baca lagi sebelah sini. Loh, ini staf khusus muslimah kok nikah sama laki-laki kafir. Sebelah sini lagi. Jadi berita itu ngaboti pikir, gak usah mau berita, mau kitab ya nak. Sudah, sambil dia baca koran itu sambil minum gini. Ada temennya goes lewat, mas mampir, kopi. Lo poso iya rek, nanggung dari didik. Wes tali. Kalau dia lupa, ndak batal puasanya. Jangankan cuma kopi plus pecelnya Mbah Pedes sama Mbah Darmo. Kita pernah Pak Muhsin dulu ya pagi-pagi dari sini. Kacangnya itu bukan digoreng tapi disanger ya. Iklan ini. Sudah. Wes pecel sak bungkus entek, kopi sak cingkir entek, air mineral sak botol entek, lengkap. Sahur kedua ini, setelah habis semua baru ingat, walhamdulillah innallaha at'amani, Allah kasih makan saya. Rupamu lek bendino. Ya apa bendino? Maka orang yang lupanya setiap hari tidak perlu puasa, tidak dosa. Serius, saya ngomong beneran ini. Orang yang tiap hari lupa kalau dia puasa, akhirnya lupa, itu tidak usah puasa dan dia tidak berdosa. Karena memang di dalam syariat, orang yang sudah pikun tidak dibebani syariat. Orang yang pikun itu tidak kena syariat. Lupa tiap hari apa kalau tidak pikun? Tidak usah poso, poso sholat tidak usah kok. Iya. Nah begitu, maka disiapkan sampai para salaf di bulan Sya'ban itu Quran mereka mulai dikumpulkan. Kan zaman dulu tidak ada seperti kita sekarang ya. Mushaf itu rapi gitu kan. Zaman dulu kan tercecer. Mana yang mereka baca, mana yang mereka hafalkan, mana yang mereka sekedar tulis belum mereka hafalkan. Itu mulai dikumpulkan. Lalu mereka baca satu persatu. Kenapa? Karena nanti di bulan Ramadan mereka mau ngejos membaca Al-Quran. Nah sudah ya, sudah jam 6. Tadi ada cara supaya kalau kita tidak ketemu Ramadan, pahala Ramadannya tetap dapat. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti malam aja di As-Sakinah. Ini waktunya habis ya, mohon maaf ya. Jazakumullah khair. Kemarin di Al-Irsyad saya bilang begini juga. Saya bilang waktu di Al-Irsyad nanti itu di Nurul Falah subuh. Di Nurul Falah subuh saya bilang waktunya tidak nutut. Nanti di As-Sakinah malam. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum. Dan hadirin sekalian, ini sudah penutup 3 bulan kajian kami di Nurul Falah. Maka tentu kami pribadi dan teman-teman dari sayap dakwah organizer yang pegang kamera, yang nyeting segala macam, mungkin ada ucapan kami yang kurang berkenan, mungkin ada candaan dari kami yang keterlaluan, mungkin ada sikap dari kami dan teman-teman yang kurang baik, maka kami memohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa Ramadan dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.